Shalom semuanya, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita sudah tiba di penghujung minggu kita di hari Jumat. Waktunya kita untuk apa? Seperti biasa, kita untuk chapel ya. Dari hari Senin sampai dengan hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan melewati hari-hari kita. Meskipun di saat pandemi seperti ini kita belajar secara online dari rumah masing-masing, tapi kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita. Nah anak-anak, sekarang waktunya kita mau bersyukur kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Semuanya sudah siap di rumah? Duduk yang rapi ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita mulai ibadah chapel kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat dan rahmat Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami siap, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikanlah kami hati yang tenang, pikiran yang tenang, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dan kami bisa mendengar, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai, menuntun ibadah kami pada hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin pujian kami, untuk pemimpin firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat-Mu kepada guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan pujian. Kita dengarkan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Lalu yang kedua, Rukun Cinta Satu Sama Lain. Yuk kita dengarkan dan kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi selang ada patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang.
good morning to everyone. Miss Natalia is so glad to see you all in the chapel today. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama supaya kita bisa lebih mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari anak-anak, Miss Natalia akan pimpin kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Mari kita tutup mata dan kita lipat tangan kita. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih boleh Kau berikan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau buka hati dan telinga kami mau undang hadirat-Mu untuk memberikan pengertian pada kami tentang isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan firman hari ini dalam tangan-Mu, pimpin kami, pimpin Miss Natalia untuk bercerita, berfirman hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, students. Jadi untuk hari ini, chapel kita memiliki tema di dalam firman yaitu diubahkan oleh kasih Kristus. Ya, kita akan mengambilnya dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 22 ya. Nah, anak-anak boleh siapkan Alkitabnya di rumah, dibuka. Ini cukup panjang, ada ayat 1 sampai 22 ya. Mari. Nah, di sini Miss Natalia sudah siapkan. Wah, panjang sekali ya, dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 22. Nanti anak-anak bisa membaca sendiri di rumah. Baca dengan pengertian. Jadi, di sini Miss Natalia sudah taruh di sini, tetapi Miss Natalia minta anak-anak baca sendiri di rumah supaya bisa lebih mengerti ya cerita tentang Saulus dan Ananias ya. Oke, nah di sini Miss Natalia hanya akan ceritakan intinya ya. Di dalam bacaan firman hari ini kita akan mendapatkan cerita tentang seorang yang bernama Saulus. Nah, Saulus ini adalah murid yang seseorang yang suka menganiaya anak-anak Tuhan dahulunya ya, karena dia memiliki pengertian yang keliru tentang Yesus. Nah, suatu hari dalam perjalanannya ke Damsyik atau dalam bahasa Inggris disebut Damascus dalam Alkitab bahasa Inggris. Nah, Tuhan sendiri hadir dan menemui Saulus. Sejak perjumpaan Saulus dengan Tuhan itu, apa yang terjadi? Saulus menjadi buta selama 3 hari. Tidak hanya itu, setelah Saulus buta, apa yang terjadi? Ada seorang yang bernama Ananias yang diutus untuk berdoa bagi Saulus. Pada awalnya Ananias ini enggan untuk berdoa, karena Ananias ini sudah mengerti apa niat dan maksud kedatangan Saulus. Tetapi Ananias mau taat dan dia berdoa bagi Saulus. Nah, setelah didoakan oleh Ananias, Saulus bisa melihat lagi. Dan kemudian Saulus pun dibaptis oleh Ananias. Nah, anak-anak, Miss Natalia sudah sediakan videonya. Mari kita lihat sama-sama dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 22 itu. Mari kita lihat penggalan videonya supaya anak-anak bisa lebih mengerti dari kisahnya. Mari kita lihat sama-sama. Saul,
Saul, why Saul, persecutest why thou me? persecutest thou me? Who art thou? Who art thou, Lord? I am Jesus. I whom am thou Jesus, persecutest. whom thou persecutest. It is hard for thee to kick It is against hard the for thee pricks. to kick against the pricks. Lord, Lord, what wilt thou have me what to wilt do? thou have me to do? Arise, and go Arise, into the city, and go into the city, and it shall be told thee do. what thou must do. Ananias, Ananias, Behold, behold, I am here, Lord. I am here, Lord. arise, Arise, and go into the street which is go called into the street Straight, which is called Straight, and inquire in the house of and Judas inquire for in the one house of called Judas Saul for of one called Tarsus. Saul of Tarsus. Behold, he prayeth. Behold, he prayeth. And he hath seen in a vision And he had seen in a vision a man named Ananias coming in, putting his hand on him, putting that his he hand might on him receive that his he sight. might receive his sight. Lord, Lord, I have heard by many I have of this heard by man many of this man, how much evil he hath done how to much thy evil saints he in hath done to thy Jerusalem. saints in Jerusalem. And here And he hath authority from here the he hath chief authority priest from to the bind chief all that priest to call on bind thy all that name. call on thy name. Go thy way, Go thy way, for he is a chosen for vessel he is unto a me, chosen vessel unto me, to bear my name before the to Gentiles, bear my name before the and Gentiles kings, and the kings, children of Israel. the children of Israel. I will shew him For I how will great shew things he him must how suffer great for my things name's he must sake. suffer for my name's sake. Brother Saul, Brother Saul, the Lord, the Lord, even Jesus, even that Jesus, appeared that unto thee in the way appeared as thou unto thee in camest, the way as thou camest, has sent me, that that thou mightest receive thy thou sight mightest receive thy sight, and be filled and be filled with the Holy Ghost. with the Holy Ghost. Brother Saul, Brother Saul, receive thy receive sight. thy sight. Oke anak-anak, dari kisah ini ya, oke, kita akan lihat dari pertobatan Saulus tersebut, kita akan belajar tentang beberapa hal. Oke, nah kita akan belajar dari pribadi Saulus dulu. Nah, dari pribadi Saulus, Allah sangat mengasihi Saulus, sehingga Allah mengubah Saulus dari pribadi yang begitu membenci Yesus dan pengikutnya menjadi pribadi yang mengasihi Yesus dan juga mau melayani pengikut Yesus. Nah, itu yang kita akan belajar dari pribadi Saulus. Dan kemudian dari pribadi Ananias, kita belajar bahwa Ananias bersedia untuk mendoakan Saulus. Ananias ini taat pada instruksi Tuhan untuk mendoakan Saulus. Walaupun di film kita lihat, dia berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, maksudnya Saulus itu datang ke sini untuk menganiaya orang-orang loh Tuhan." Dan dia berkata seperti itu.
dia berkata pada Tuhan. Tetapi pada akhirnya Ananias mau taat, ya, mau taat pada perintah Tuhan. Nah, kita akan belajar ya dari dua pribadi itu bahwa kita juga bisa meneladani dan mengamalkan sikap-sikap mereka dalam kehidupan kita. Seperti apa anak-anak? Mari kita lihat. Nomor 1, memiliki kerendahan hati untuk rela diubah. Jadi kita harus memiliki kerendahan hati untuk kita mau berubah anak-anak. Tidak tetap melakukan hal yang salah. Allah mengasihi kita juga. Walaupun kita ini berdosa. Tetapi dengan pengampunan Tuhan, kita juga harus memiliki kerendahan hati. Yaitu untuk selalu berusaha melakukan hal-hal yang baik dan benar. Saat kita sudah diampuni dari dosa kita, kita akan mengambil keputusan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan benar. Ya, oke. Nah, ini di nomor 2 ya. Nomor 2, mau mengampuni ya dan menerima sesama apa adanya. Oke, mau mengampuni dan menerima sesama apa adanya. Dalam hal ini kita bisa mencontoh sikap Ananias. Ya, Ananias sudah tahu waktu itu ya maksud dan tujuan untuk kedatangan Saulus. Namun Ananias mau mengampuni. Bahkan Ananias taat juga mau berdoa untuk Saulus. Nah, anak-anak tahu setelah Ananias berdoa untuk Saulus, maka Saulus pun disembuhkan dari kebutaannya. Nah, ini yang nomor 3, bersedia berbagi dan melayani sesama. Setelah Saulus diubahkan menjadi Paulus, dia benar-benar berubah anak-anak. Jadi, dulu dia namanya Saulus, dia berubah menjadi, namanya berganti menjadi Paulus. Dia benar-benar berubah. Dari pribadi yang suka menganiaya Kristus dan pengikutnya, dia menjadi pribadi yang sangat mengasihi Kristus. Paulus juga tidak kenal lelah mengajar dan melayani pengikut Kristus. Jadi pada akhirnya anak-anak kita belajar. Setelah mendengar firman Tuhan ini, kita harus lebih mengerti ya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga lebih memiliki hati. This is heart. Hati yang mengasihi Kristus. Dan dalam tindakan, kita harus lebih rela, rendah hati, dibentuk, dan senantiasa mengampuni orang lain dan siap sedia. Kita harus melayani sesama kita. Tidak boleh kita tidak mau menolak tiap orang yang membutuhkan bantuan. Kita harus tetap siap sedia menolong siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Baik anak-anak, itulah firman hari ini. Mari kita tutup dalam doa ya untuk firman hari ini. Baik anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan tutup. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau sudah mengasihi kami. Bapa, kami juga mau Tuhan belajar untuk berubah, lebih rendah hati, untuk dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau mengampuni sesama kami juga mau melayani Tuhan sesama kami. Terima kasih, biarlah Engkau yang mengajar kami dan mengingatkan kami selalu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai sini untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan berjumpa lagi di chapel selanjutnya. Bye. Nah, anak-anak, itu tadi firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi anak-anak, Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, silakan dikirim ke rekening yang sudah tertera pada layar. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak, kita akan membawa persembahan kita ini, kita bawa dalam doa. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat, rahmat, anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mempersembahkan sedikit dari yang kami miliki. Kiranya persembahan kami ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah mempersembahkannya. Kiranya Tuhan menyertai, bagi yang belum kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, itu tadi ibadah kita yang sudah boleh kita laksanakan dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, demikianlah ibadah chapel kita hari ini. Semoga chapel kita hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di chapel selanjutnya. Bye-bye.